Puji Tuhan, kembali lagi kita ada di rumah Tuhan. Kita percaya hari ini kita ada di rumah Tuhan dan kita siap memuji Tuhan. Amin. Kita siap memuliakan Tuhan di tempat ini. Kita siap menikmati hadirat Allah di tempat ini. Dan kita percaya kemenangan, kesembuhan, kekuatan akan menjadi milik kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Saya jemput kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita siap memuji Dia. Kita akan mulai ibadah ini siang hari ini dan kita minta Allah bekerja memimpin ibadah kita. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampir tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Lagi dari awal kita angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lagi ku yakin, angkat tanganmu, katakan kita yakin Allah ada di tempat ini. Amin. Kita rasakan kehadiran Allah. Amin. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Lagi kesembuhan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi, katakan selama ku hidup, selama ku panggil Dia ya Allah
Aku hendak bermazmur bagi. Amin. Selagi ku ada lagi, katakan ya Tuhanku. Iya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup. Oh ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renung, oh setiap waktu. Amin. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Amin. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lagi katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan. Amin. Kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Hati kami bersuka ketika kami ada di rumah Tuhan. Ketika Tuhan izinkan dengan kekuatan, dengan segala keberadaan kami ya Tuhan, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tempat ini dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Engkau akan menjamah kami lewat pujian kami. Tuhan Yesus, inilah kami bawa hati kami bawa hidup kami kepada Engkau Tuhan. Kami ingin memberikan pujian kami kepada Engkau. Kami tidak ingin melewati waktu-waktu yang ada di tempat ini, karena kami ingin berikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan kami, Tuhan, layakkan kami agar pujian yang kami naikkan benar-benar menjadi kepuasan buat Engkau ya Tuhan. Ibadah kami percaya dari awal sampai akhirnya Engkau Allah yang memimpin. Kami percaya lewat pujian, lewat kebenaran firman Allah, siapapun kami di tempat ini, kami akan diberkati. Pulang nanti kami akan dipuaskan. Pulang nanti kami akan menerima kemenangan dari Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap memuji Engkau lewat mulut kami, lewat suara kami. Kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan berdiri, saudara boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Oh Tuhan, pencipta langit
bumi dengan kuat kuasanya. Amin. Karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat. Oh Tuhan pencipta. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Amin. Oh Tuhan, pencipta langit
Kita bersuka cita karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, kita akan siapkan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Kita angkat pujian, dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu tuh korban pujian, korban pujian. Kau saja yang Kau saja yang layak, Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glori. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja. Amin. Kau layak terima glori. Yesus kau Tuhan. Lagi dari awal kita angkat pujian ini, dipenuhi kemuliaan, kemuliaan, dipenuhi pujian, pujian. Ini kami kepadamu Tuhan, padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang Kau saja yang layak. Amin. Oh, Kau layak terima glori. Amin. Yesus kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita karena kita rindu terus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apapun yang terjadi, ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan,
Biar musik saja mengalunkan lagu ini. Lagu ini begitu indah. Dikatakan, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Yang dia butuhkan hanya kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita yakini firman Tuhan yang akan kita terima hari ini, itu adalah perkataan dari Allah. Sesuatu akan terjadi dalam hidup kita, membentuk hidup kita sesuai dengan maunya Allah. Apapun keberadaan kita hari ini, apapun yang kita bawa di tempat ini, yakin tidak ada yang mustahil. Lewat firman-Nya, lewat sabdanya, Allah sediakan buat kita. Hanya satu yang Dia mau. Kita datang dengan hati kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. 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 Mari kita datangi Dia dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Berfirman dan sembuhkan, kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lagi katakan, kau berfirman, kau berfirman dan semoga kau bersabda dan selamatkanku. Oh, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Lagi, sekali lagi. Amin. Kau berfirman. Nanti Ibu Swatli akan bawa kita di dalam doa. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang. Ibu Swatli akan berdoa buat kita firman Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Ibu Swatli akan bawa kita di dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, biar kita boleh rasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kau berfirman. Haleluya. Selamatkanku. Kau bersabda. Kau selamatkanku. Tiada yang mustahil. Mustahil bagimu, Yesus, bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Dia berfirman. Haleluya. Glory. Amen. Haleluya. Haleluya.
kami dalam surga, kami panggil namamu Yesus. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Layakkan kami datang ke hadirat-Mu. Layakkan kami mencari hadirat-Mu ya Yesus. Haleluya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Yesus. Kau pakai kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar firman-Mu yang akan disampaikan ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, biar setiap kata-kata yang disampaikan bukan dengan kekuatannya, tetapi kekuatan daripada Engkau. Biarlah kami pulang tidak sia-sia ya Tuhan, tetapi kami pulang membawa pembaruan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Bekerjalah terus dan terus di dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami semakin hari semakin mengenal akan janji-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau baik buat kami. Engkau baik buat kami. Terpujilah namamu Yesus, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita? Saudara bersuka cita? Bersuka cita? Kalau saya pelan bukan berarti saudara makin sedih gitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat satu ketentuan yang lain dari tempat atau pusaka umat Tuhan yang sudah diberikan kepada suku-suku. Hanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, sejak dari penentuan tentang tanah pusaka atau milik pusaka orang Israel itu, ada satu suku yang tidak menerima apapun, atau memang dari awal tidak ditentukan untuk mendapat sebidang tanah, ya, yaitu suku Lewi. Suku ini memang dari awal sudah ditetapkan oleh Tuhan agar segala sesuatu yang dia punyai itu memang hanya dari Tuhan sendiri, ya. Dan bahkan berlaku juga hukum sebaliknya. Sebab Allah ingin orang Lewi itu akan menjadi bagian besar bagi Tuhan. Ya, itu kedudukan yang unik bagi orang-orang Lewi, saudara. Jadi pusaka orang Lewi adalah Tuhan sendiri, bukan tanah, bukan rumah, bukan ladang perkebunan atau juga ladang peternakan, penggembalaan. Bukan. Pusaka mereka adalah Tuhan. Lalu sebaliknya, bagi Tuhan, orang Lewi itu juga adalah miliknya. Mungkin di dalam Alkitab saudara dapat jumpai satu keterangan bahwa Allah memiliki dunia ini. Allah memiliki seluruhnya yang Ia ciptakan. Lalu kenapa Dia cuma memiliki orang Lewi atau suku Lewi? Sebenarnya saudara, siapapun yang ada di muka bumi ini, ya punya Tuhan. Saudara juga milik Tuhan. Setuju? Saudara milik Tuhan. Ya. Tetapi hal kemudian Tuhan mengistimewakan satu kelompok, satu keluarga. Itu bukan atas dasar suka tidak suka,
bukan atas dasar kemanjaan atau sebutlah yang paling spesial. Ya karena kehendak Allah sendiri telah menentukan ada orang-orang tertentu yang akan menjadi bagian yang paling dekat atau paling banyak, paling kuat dengan Tuhan sendiri. Nah itu sudah kehendak Tuhan lah. Kita tidak bisa memberi sanggahan, tidak bisa protes begitu. Pendeknya orang Lewi ini memang tidak ditentukan untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka mendapatkan berkat yang lain. Dan berkat yang lain itu yang ditentukan di pasal 35. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 saja dulu. Bilangan 35 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tertulis dalam firman Tuhan begini. Bilangan 35 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan berfirman kepada Musa di dataran Moab di tepi sungai Yordan di dekat Yeriko. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1000 hasta berkeliling. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, 2000 hasta di sisi selatan, 2000 hasta di sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara, sehingga kota itu berada di tengah-tengah. Itulah bagi mereka tanah penggembalaan kota-kota. Mengenai kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu, ialah 6 kota perlindungan yang harus kamu berikan supaya orang pembunuh dapat melarikan diri ke sana. Di samping itu haruslah kamu memberikan 42 kota. Jadi totalnya orang Lewi menerima 48 kota. 42 kota yang disebut dengan kota-kota penggembalaan, 6 kota disebut kota perlindungan. Jadi ada 48 kota. Dan 48 kota ini saudara dibagi begitu rupa, sehingga di setiap arah mata angin, 4 arah mata angin, mereka akan mendapati masing-masing 12 kota. Ya. 12 kota di wilayah utara, 12 kota di selatan, 12 kota di timur, 12 kota di barat. Jadi semuanya 48. Tapi untuk kota perlindungan itu ditentukan 3 kota berada di wilayah Kanaan, 3 kota berada di wilayah Gilead atau di seberang sungai Yordan. Jadi sebenarnya kota-kota orang Israel itu ada 45 yang di Kanaan, ada 3 yang di seberang sungai Yordan. Yang sebenarnya tidak masuk wilayah Kanaan, itu masuk wilayah orang-orang Amori. Tetapi memang Tuhan juga sudah memberikan tanah itu kepada 3 suku yang pernah kita bahas, yaitu suku Ruben, kemudian ada suku Gad dan suku Manasye dari Bani Ma'akir. Nah, 3 suku ini yang memang secara istimewa Tuhan berikan pusaka mereka bukan di Kanaan, tetapi di seberang sungai Yordan, atau di Gilead, atau di tanah orang Amori. Jadi sebenarnya orang Israel itu menerima tanah perjanjian
itu tidak hanya tanah perjanjian saja yang disebut dengan tanah perjanjian itu Kanaan. Tetapi ternyata ada wilayah lain yang seolah Tuhan tambahkan di situ. Ya, tapi hanya kepada 3 suku. Nah, karena ada 3 suku di sana, maka harus ada 3 kota perlindungan di sana. Tapi kota-kota lain yang orang Lewi dapatkan dari jatahnya suku-suku lain. Jadi orang Lewi itu tidak ditentukan dari awal. Orang Lewi harus mendapatkan jatah dari suku-suku lain. Suku-suku lain datang masuk Kanaan, mereka terima pusaka mereka langsung dari Tuhan melalui Yosua, melalui Musa dan Yosua. Tapi orang Lewi tidak terima langsung dari Tuhan. Orang Lewi justru menerima dari suku-suku lainnya. Mereka ditentukan, diharuskan untuk memberi sedikit saja dari tanah mereka, 2.000 hasta persegi per kota. 2.000 hasta itu nggak sampai 1 kilo, saudara. Nggak sampai 1 kilo. Sebutlah hanya 987 meter. Ya, untuk ingatnya 1 kilo. Jadi tiap kota, satu kota, besarnya itu adalah 1 kilometer persegi. 1 kilo ke utara, 1 kilo ke timur, 1 kilo ke selatan, 1 kilo ke barat. Jadi kota-kota orang-orang Lewi ini hampir semuanya bujur sangkar bentuknya, kotak. Kenapa? Karena ukuran keempat arah mata angin itu sama, masing-masing 2.000 hasta atau 1 kilometer persegi. Saudara pernah menghitung 1 kilometer persegi kira-kira dari mana? Dari sini ke apa namanya itu? Ya, stasiun kota paling tidak. Lalu stasiun kota bergeser sampai Gunung Sahari, itu mungkin 1 kilo juga. Dari Gunung Sahari kemudian sampai di pertigaan perempatan hotel hotel di ujung Kartini itu. Ya, nah dari situ 1 kilo lagi kemari, kotak. Kecil apa besar kira-kira menurut saudara kota itu? Ya lumayanlah ya. Paling tidak kalau sekarang itu ukuran 1 kelurahan. Paling tidak ukuran 1 kelurahan. 1 kilo aja kita udah dibagi kelurahan. Di sini kelurahan Tangki, yang sana sudah masuk kelurahan Pinangsia. Udah lain kelurahan tuh. Anggaplah 1 kilo itu 1 kelurahan kalau sekarang. Tapi itu banyaknya ada 48. Jadi orang-orang Lewi ini tidak menerima dari Tuhan pusaka mereka, tidak seperti suku-suku lain ditentukan, ada yang diundi. Orang Lewi harus menerima dari belas kasihan suku-suku lain. Tetapi memang disuruh oleh Tuhan. Nah, saudara lihat mengapa Tuhan atur demikian rupa. Karena di setiap pusaka suku-suku, Allah mau orang-orang Lewi harus ada di antara mereka. 1 kota jaraknya dengan 1 kota yang lain itu 1.000 hasta. Tadi kan saudara lihat ya. Kita ke ayat yang kedua supaya saudara jangan bingung dengan ukuran-ukuran. Ayat yang ke mana dia? 2. Perintahkanlah kepada orang Israel supaya dari milik pusaka kepunyaannya diberikan mereka kota-kota kepada orang Lewi untuk didiami. Juga haruslah kamu memberikan kepada orang Lewi tanah-tanah penggembalaan yang di sekeliling kota-kota itu. Kota-kota itu akan menjadi kepunyaan mereka untuk didiami dan tanah penggembalaannya untuk hewan yang mereka miliki dan untuk segala ternak mereka yang lain. Tanah-tanah penggembalaan kota-kota yang harus kamu berikan kepada orang Lewi itu ialah dari tembok kota keluar 1.000
hasta. Jadi maksudnya jarak dari satu kota ke kota yang lain untuk orang Lewi itu 1000 hasta, hanya 500 meter. Tapi besarnya kota itu 1 kilometer persegi. Jadi kota ini rapat-rapat sebenarnya saudara. 48 kota ini rapat. Kenapa? Karena jarak satu kota dengan kota yang lain hanya 500 meter. Hanya setengah kilo. 1000 hasta. Sementara besarnya kota itu 1 kilometer persegi. Jadi kalau diamati dengan betul, kalau seandainya dulu ada drone, lalu kemudian orang bisa lihat dari atas, maka orang-orang Lewi ini sebenarnya mempunyai tempat mereka jauh lebih padat daripada pusakanya suku-suku lain. Karena mereka punya kota 1 kilometer persegi, lalu jarak setengah kilo, 1 kota lagi, 1 kilometer persegi, jarak setengah kilo lagi, 1 kota lagi, jarak setengah kilo lagi, 1 kota lagi, sebanyak berapa tadi? 48 kota. Saudara tahu apa artinya? Karena setiap arah mata angin nanti ada 12 kota. Karena Allah ingin umat Tuhan itu di tengah-tengah mereka harus ada seorang perantara yang mewakili mereka dengan Tuhan. Allah itu kan kedudukannya di sorga. Dan dia tahu bahwa sebagai Allah pencipta, dia juga harus berada di tengah-tengah umatnya. Tapi cara orang Israel untuk menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan dan persekutuan Tuhan yang dibangun oleh Tuhan sendiri, maka ditempatkan orang-orang Lewi di sana yang memang dari awal sudah ditentukan sebagai perantara antara Tuhan dengan suku-suku lainnya. Tugas orang Lewi itu berat apa tidak kira-kira saudara? Orang Israel berbuat dosa, orang Lewi yang kemudian tanyakan kepada Tuhan. Ini mau dihukum atau bagaimana? Orang-orang Israel membutuhkan satu jawaban atas persoalan hidup mereka. Orang Lewi yang sampaikan. Pertanyaannya memang mereka nggak bisa menyampaikannya sendiri. Bisa saja. Tapi begitulah dulu diatur. Begitulah dulu diatur. Kalau aturan itu masih dipakai sekarang, betapa ribetnya saudara dan betapa ribetnya saya. Saudara punya masalah, saudara mesti cari saya. Saudara apalagi sakit, cari saya. Saudara luka lecet, keseleo, cari saya. Masuk angin, cari saya. Bukan cuma saya yang repot, saudara juga repot. Memang nyari saya cuma buat masuk angin doang, gitu. Ntar di mana Pak Gem ini? Saya mau lapor, saya masuk angin, biar dilaporin ke Tuhan, gitu. Kalau digambarkan seperti itu, ribetnya bukan cuma ribet di imam, di saya, tapi ribet di jemaat Tuhan, di orang Israel. Tapi lain dulu, lain sekarang. Sekarang ini kan kita sudah menjadi imam-imamnya, saudara. Saudara percaya, kita ini bahkan sekarang adalah imam-imam Tuhan. Kita inilah orang-orang Lewinya. Oh, kalau kita orang-orang Lewi berarti yang kita antar siapa dong? Kan kita pengantara. Yang kita antar berarti orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan. Tetangga-tetangga, saudara-saudara kita serumah mungkin. Itulah yang akan menjadi penggembalaan kita yang kita antar kepada Tuhan. Nah, kalau sekarang seperti itu. Tapi ini aturan dulu, perantaranya memang hanya suku Lewi. Dan karena suku Lewi lah yang dapat mendatangi Tuhan, mendekati Tuhan, sehingga semua persoalan orang Israel harus orang Lewi yang selesaikan. Termasuk
kasus yang paling berat adalah pembunuhan. Nah, masalahnya pembunuhan ini bisa disebabkan dua hal. Sengaja atau tidak sengaja. Karena biasanya kalau seorang pembunuh ketahuan, lalu kemudian penuntut darah akan langsung meminta balasan. Penuntut darah itu siapa? Ya, biasanya saudara atau kerabat dari yang dibunuh. Itulah penuntut darah namanya. Kalau ada seorang membunuh, maka misalkan yang dibunuh suami, maka istrilah yang disebut penuntut darah. Atau sebaliknya. Kalau yang dibunuh kakak, maka adiklah yang akan disebut penuntut darah. Itu di dalam Alkitab, nanti saudara akan dapatkan istilah itu. Nah, Tuhan tidak ingin orang-orang Israel ini main hakim sendiri. Mengapa, saudara? Karena mereka sering pikir bahwa pembunuhan itu adalah dosa yang paling besar. Tapi sebenarnya yang mereka tidak sadari, dosa yang paling besar itu bukan membunuh, tetapi menghakimi atau menuntut balasan. Nah, ini persoalan serius di dalam beretika di hadapan Tuhan. Mencuri, oh berdosa. Membunuh, berdosa. Berzina, berdosa. Ini harus dihukum, iya. Tapi biar Tuhan yang melakukannya nanti. Tapi kalau ada orang-orang yang menuntut dengan amarahnya, dengan permusuhannya, maka para penuntut inilah yang justru disebut sebagai pendosa besarnya. Bukan yang sudah melakukan dosa itu sendiri. Lebih berdosa penuntut darah membunuh si pembunuh daripada pembunuhnya sendiri. Nah, nanti saudara akan lihat di dalam Alkitab. Jadi supaya jemaat Tuhan ini bisa menghargai sesama manusia, menghargai kehendak Tuhan, dan yang paling penting tahu nilai dari sebuah perbuatan mana yang benar dan mana yang salah. Membunuh salah jelas, mencuri salah jelas, dosa apapun itu tetap salah jelas, tetapi menuntut balas atau menghakimi jauh lebih berdosa. Paham sampai di sini? Itu sebabnya mengapa untuk para pembunuh-pembunuh ini, sebelum mereka dikejar-kejar penuntut darah, Tuhan amankan dulu mereka. Nanti tunggu sidang dulu. Oh, ada sidangnya, saudara. Dan sambil menunggu sidang itulah mereka harus ditempatkan di kota-kota perlindungan tadi. Maka ayat yang ke-9 kita baca. Langsung ayat 9. Bilangan 35 ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu menyeberang sungai Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih beberapa kota yang menjadi kota-kota perlindungan bagimu, supaya orang pembunuh yang telah membunuh seorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut balas, supaya pembunuh jangan mati sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Jadi adakah rapat umat? Ada. Ini yang disebut dengan congregational kalau istilahnya. Jadi yang rapat bukan cuman pimpinan-pimpinan. Yang rapat bukan cuman perwakilan-perwakilan. Tapi yang rapat itu seluruh umat. Maka yang disebut tadi di ayat yang ke-12 itu kalimat yang terakhir, sebelum ia dihadapkan kepada rapat umat untuk diadili. Nah, kenapa ini harus dibuat begini? Karena seringkali penuntut darah karena amarahnya, padahal belum tentu kejadiannya itu
mungkin sesuai yang dia pikirin. Belum tentu yang membunuh ini sengaja, mungkin nggak sengaja. Pembunuh nggak sengaja nggak bisa dihukum. Tapi kalau penuntut darah sudah sakit hati, sudah apalagi namanya ya sakit hati, sudah gelap mata, belum tahu yang benar yang mana, yang salah yang mana, langsung menuntut balas, dosanya jauh lebih besar dari si pembunuh. Nanti saudara baca dengan jelas itu ayat-ayat. Bapak Ibu Saudara, Allah ingin mengajar kita untuk menyelamatkan diri kita dari menghakimi orang. Karena menghakimi orang dosanya lebih besar. Menyalahkan orang dosanya lebih besar daripada orang yang berbuat salah. Gitu. Menuduh orang mencuri atau menggembar-gemborkan bahwa seorang pencuri itu sudah mencuri, itu dosanya lebih besar daripada yang mencuri. Oke, saudara tanya, enak banget nih, bukan soal enak nggak enak. Alkitab sedang mengajar kita untuk belajar mengampuni orang. Alkitab sedang mengajar kita untuk tidak menggembar-gemborkan kejelekan orang. Sebab kalau kita menggembar-gemborkan jeleknya orang, emang kita yang paling cakep, emang kita yang paling benar. Jangan-jangan tanpa kita tahu atau kita pura-pura nggak mau tahu, kita ini lebih jahat daripada orang yang kita gembar-gemborkan. Maka untuk menyelamatkan hal itu Tuhan bilang udah tunggu dulu biar dia diadili. Di ayat-ayat selanjutnya kalau saudara baca, ya jadi saya nggak perlu baca lagi, nanti kelamaan. Setelah diadili nanti ada dua kan putusan, bersalah atau tidak bersalah. Kalau bersalah maka dia memang harus dihukum. Tetapi yang menghukum adalah si penuntut darahnya. Tidak boleh orang lain. Tidak boleh pakai tangan. Tidak boleh nyuruh orang lain. Nih kamu aja saya bayar. Nggak boleh. Harus si penuntut darahnya. Supaya penuntut darah itu nanti berhadapan dengan pembunuhnya. Dia yang akan punya perasaan. Emang orang inilah pantas nggak saya bunuh. Walaupun dia sudah terbukti bersalah. Tapi mungkin yang dia bunuh itu adalah orang yang juga pantas mati, misalkan begitu. Ngerti maksud saudara? Dia memang betul-betul terbukti setelah diadili, setelah rapat umat terbukti dia pembunuh. Tapi ternyata yang dia bunuh ini memang orang yang nyusahin, misalkan gitu. Emang orang yang pantas mati. Maka si penuntut darah ini akan berperang sendiri. Dia mau bunuh itu sudah diberi hak oleh Tuhan. Tapi kalau kemudian terjadi sesuatu, tiba-tiba penuntut darah ini berbelas kasihan, lalu mengampuni, maka batallah hukuman itu. Tapi orang lain gak boleh nimbrung. Orang lain gak boleh bilang, weh bunuh aja. Kan kamu udah disuruh bunuh aja. Itu gak boleh nimbrung, saudara. Putusan bagi siapa yang boleh membunuhnya itu adalah si penuntut darah. Tapi kalau penuntut darah bilang, udahlah, daripada nanti saya bunuh kamu, nanti saudaramu menuntut saya untuk mati lagi, gak selesai, sudahlah. Saudara tahu efeknya ini adalah Allah mengajar manusia untuk memainkan perasaannya, perasaan bersalahnya, tapi juga perasaan mengampuninya. Gitu. Karena seringkali kita itu belum apa-apa, kalau sudah tahu, sudah dengar sesuatu yang salah, kita langsung tuding seolah memang sudah orang itu yang salah. Harusnya kan kita tenang dulu, kita diem dulu, kita kemudian ya menenangkan diri, sampai kemudian kita tahu yang benernya seperti apa, yang salahnya seperti apa, baru kita bisa ambil keputusan. Itu pun kalau ternyata yang diputuskan adalah ya sudahlah, saya terima, ya sudahlah,
saya ampuni. Orang lain gak boleh protes, saudara. Gak boleh ada yang protes. Itu kalau diputus bersalah. Jadi yang boleh menghukum adalah si penuntut darahnya. Gak boleh ada temennya, saudara kandung kek, saudara sedarah kek, saudara serahim kek, gak boleh. Harus langsung penuntut darah. Jadi kalau yang mati suami, yang berarti pembunuh dari suami, yang bunuh harus istrinya. Seperti itu. Gak boleh dititip. Gak boleh nggak boleh dieksekusi orang. Itu kalau diputuskan bersalah. Ya toh, kan ada 2 putusan. Yang kedua, kalau diputuskan tidak bersalah, maka apa yang terjadi? Si pembunuh ini bebas dari hukuman. Tidak ada yang boleh membunuhnya. Kalau si penuntut darah tetap kesal hati, lalu kemudian dia membunuh diam-diam, maka penuntut darah akan dihukum mati. Jadi kalau sudah diputuskan dalam rapat bahwa si pembunuh ini bebas, dinyatakan tidak bersalah, maka satu orang pun tidak boleh melukainya. Tidak boleh melukainya. Tetapi, ada tetapinya. Si pembunuh ini harus tetap tinggal di kota perlindungan itu. Tidak boleh keluar kemana-mana. Dia harus tinggal di kota perlindungan itu sampai imam besar mati. Nanti kalau imam besar mati, akan diganti imam besar yang lain, maka berubah lagi aturannya, begitu. Pembunuh ini boleh keluar dari kota perlindungan. Jadi seorang pembunuh ini, saudara, mau dia diputus bersalah atau tidak bersalah, hidupnya sudah tidak akan sama. Karena kalau dia diputus bersalah, dia ada 2 kemungkinan. Tetap dibunuh oleh si penuntut darah atau diampuni. Kan begitu. Tapi kalau diampuni pun tetap dia harus tinggal di kota perlindungan. Tapi kalaupun dia diputuskan tidak bersalah, bebas, dia nggak boleh keluyuran. Dia tetap juga harus tinggal di kota perlindungan itu. Bukan 1 tahun, 2 tahun. Tapi seumur imam besar itu hidup. Kalau imam besarnya panjang umur sampai umur 90 tahun, nah tinggal tuh di situ dia. Sampai imam besarnya 90 tahun. Tapi biasanya di dalam Alkitab, imam besar itu matinya lama, saudara. Jadi pembunuh itu walaupun toh tidak bersalah, tetap matinya ada di kota perlindungan itu. Dia nggak boleh pulang ke rumahnya. Cuman satu intinya, orang yang berbuat dosa, apakah dia dieksekusi, apakah dia diampuni, hidupnya sudah tidak akan sama. Nggak akan bisa seperti dulu lagi. Saya mau tanya sama saudara, kita ini pembunuh bukan? Pembunuh bukan kita ini? Oh iya, saya bunuh nyamuk tadi malam. Saya kasih ayatnya. Supaya saudara tahu, saya ini pembunuh bukan ya. Roma pasal 3. Roma pasal 3. Kalau cuma bunuh nyamuk sih, itu tidak akan menyebabkan kerusakan, saudara ya. Roma pasal 3. Roma pasal 3 mulai ayat yang ke-9. Ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Roma 3. Roma 3 dari ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua orang tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung, bisa matiin orang nggak kalau bisa? Bisa, gitu tuh. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Orang tak rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saya mau tanya, ini ayat ini buat siapa? Kira-kira buat siapa? Awalnya Paulus tulis itu buat orang-orang Roma. Karena namanya ini surat Roma. Tapi ternyata yang Paulus tujukan bukan orang-orang Roma tok, tapi orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Orang Yahudi itu siapa? Umat Tuhan bukan? Iya. Kita umat Tuhan bukan? Iya. Jadi surat ini buat siapa? Ah udah tahu kan ya. Gitu. Apal kita bilang, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung, bisa. Saudara tahu mulut kita ini lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kalau pedang bermata dua atau pisau, tajamnya bisa melukai kulit kita. Tapi perkataan orang, yang luka apanya? Pikirannya, hatinya, jiwanya, rohnya, luka semua. Jadi berarti perkataan kita ini bisa menjadi alat pembunuhan, saudara. Enggak harus kita menumpahkan darah orang, tapi bibir ini, karena Alkitab bilang mengandung, bisa. Ayo, bisa apa? Bisa maksudnya racun. Kayak ular itu berbisa. Jadi manusia ini ternyata berbisa. Bisa apa? Bisa ngomongin orang. Bisa kan? Gitu. Belum lagi apa tadi ayat 15. Kaki mereka cepat menumpahkan darah. Ngerti maksudnya kaki cepat menumpahkan darah. Kalau orang yang sudah harusnya ditolong, sudah susah, dibiarin. Bahkan kita cenderung untuk membuat orang lain musuhin orang-orang yang gak kita suka. Ternyata manusia-manusia yang dituju oleh Paulus dengan surat ini bukan hanya orang Roma, bukan hanya orang Yahudi yang tinggal di Roma, tapi juga kita yang baca ayat ini. Berasa gak kita kira-kira saudara? Berasa. Terus saya juga. Jadi mulut kita ini, mulut saya ini juga bisa lebih tajam daripada benda tajam. Karena benda tajam cuma ngelukain kulit, berdarah, tinggal diobati 2-3 hari kering. Tapi kalau luka pikiran, 3 Natal belum tentu kering, saudara. Luka di hati, 3 Lebaran belum tentu kering. Betul apa enggak? Betul. Udah berasa dong berarti, udah punya pengalaman dong ya. Semua pasti punya pengalaman itu. Maka karena kita ini ternyata juga suka nggak suka adalah pembunuh, saudara. Dibikin gitu mungkin tersinggung. Saya nggak pernah melenyapkan nyawa orang. Iya, tapi kita membuat orang itu jadi nggak mau ngapa-ngapain. Pembunuh. Kemarin dengar kesaksian cerita dari Swatli, selesai kita doa ibu-ibu ya. Doa ya, selesai doa. Ada satu orang yang karena pahit hatinya nggak mau ngapa-ngapain. Ke gereja nggak mau, ketemu orang nggak mau. Ini saya pikir orang ini nggak ngapain, tapi tetap kelayapan mau ya, heran saya. Gitu. Ketemu pendetanya nggak mau, saudara. Itu ceritanya Swatli. Gitu. Saya juga dia sebutin nama juga saya nggak kenal tuh siapa namanya. Tapi dia bilang mau kita besukin? Ayo kita besukin. Saya pengen tahu seperti apa sih sampai dia itu nggak mau ketemu orang yang dia benci, tapi jalan-jalan tetap. Nah gitu ya.
Luar biasa nih pembunuh-pembunuh ini. Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan itu tidak disadari, mungkin lebih banyak tidak disadari. Kita seringkali sudah membunuh bahkan hadirat Tuhan itu dengan perkataan kita sendiri. Sudah membunuh persekutuan dengan Tuhan itu dengan perkataan kita sendiri. Saya nggak mau dekat dengan Tuhan, saya nggak mau ibadah. Kalau ternyata orang lain mungkin belum bereskan masalah dengan saya. Loh, Tuhan jangan dibawa-bawa dalam masalahmu. Bawa Tuhan hanya untuk minta pertolongan, tapi jangan bawa-bawa dia di dalam masalah saudara. Kan yang bikin masalah kita. Yeah. Tapi Tuhan tuh tetap baik kok saudara. Kita yang bikin masalah, dia yang selesaikan. Luar biasa kan? Udah kita pula bawa-bawa masalah kita gitu kepada Tuhan. Tuhan tetap selesaikan. Tapi jangan terlampau sering sehingga kita tidak menghormati Tuhan. Sementara Allah menghormati persekutuan dengan umatnya, itu harganya adalah kekudusan. Makanya siapa yang membunuh, Tuhan tidak langsung biarkan dia mati konyol di tangan penuntut darah. Kasih waktu dulu. Tunggu rapat dulu. Dan sementara dia menunggu rapat, dia harus tinggal di kota perlindungan. Sebab aturannya, nanti saudara baca dengan detail itu ya, Bilangan 35. Seorang pembunuh kalau sudah masuk pintu, saudara, maka penuntut darah yang mengejar hanya boleh berdiri depan pintu, tidak boleh masuk ke rumah untuk kemudian membalaskan dendamnya, nggak boleh. Kalau sampai dia melakukan itu, maka Tuhan berkata orang ini harus dirajam dengan batu seketika. Allah bela. Bukan Allah bela orang berdosa, tapi Allah bela supaya jangan penuntut darah sendiri nanti mati konyol, mati sia-sia. Gitu. Maka Allah bela. Satu sisi Allah beri waktu supaya pembunuh-pembunuh ini menyadari kesalahannya. Kalaupun toh dia diputus bersalah, maka dia hanya berhadapan dengan penuntut darah. Nih, you mau bunuh atau mau ampuni. Cuman itu. Nggak dirajam batu, saudara. Yang bunuh itu adalah yang menuntutnya. Justru tadi saya katakan, kalau penuntutnya ini membunuh buru-buru, ini bisa dirajam batu, dibunuh rame-rame, penuntut darah. Tapi kalau pembunuh ini kemudian kedapatan bersalah, maka dia nggak akan dieksekusi rame-rame. Dia akan dibunuh oleh satu orang yang menuntutnya. Terhormat nggak itu? Sangat terhormat. Allah ingin setiap orang harus dapat memikul perbuatannya sendiri. Tapi ketika dua orang ini ketemu, biasanya rangkul-rangkulan. Aduh, udah saya nggak bunuh kamu deh, walaupun kamu udah bunuh keluarga saya. Saya tahu mungkin itu juga kalaupun toh sengaja, tapi memang itu sudah jalannya. Biasanya begitu. Jarang terjadi pembunuhan itu terjadi, saudara, sebagai bentuk balas. Walaupun sudah diputuskan bersalah. Karena Allah sedang mengajar orang Israel untuk mengampuni. Tapi kalau dia tidak bersalah, maka hidup orang ini sudah sepenuhnya tidak lagi bisa menjadi milik keluarganya. Karena dia nggak boleh keluar dari rumah perlindungan. Dia harus ada di situ sampai imam besar mati. Tapi karena imam besar biasanya awet tua. Ini kalau saudara nggak percaya, Yosua umurnya 110 baru mati. Tuh. Nah, awet tua kan. Nanti anaknya Eleazar itu umur 120 tahun baru mati. Lewat 100 semua. Sementara orang Israel hidupnya nggak nyampe 100. Ya udah mati deh di kota perlindungan itu. Kan hukumannya begitu. Aturannya aturan hukumnya. Kalaupun toh dia bebas, diputuskan bahwa dia tidak bersalah, dia nggak boleh keluar dari rumah perlindungan.
Bapak Ibu Saudara tahu maksudnya orang-orang yang tadinya membunuh, entah membunuh dengan mulut, termasuk kita di situ. Kalau kita datangi Tuhan di kota perlindungan, nah sekarang saudara punya nggak kota perlindungan itu? Punya. Kota itu adalah gereja ini, saudara. Ini kota perlindungan, saudara. Nggak usah lagi nuntut kota perlindungan. Kalaupun toh nuntut kayak Alkitab, saudara mesti tarik garis 1 kilo ke utara, 1 kilo ke timur, 1 kilo ke selatan, 1 kilo ke barat. Nanti saudara dimarahi sama Pak Lurah. Gitu. Enak aja lu geser-geser tanah gue. Kota perlindunganmu itu cuma 2. Gereja ini, ruangan ini, dan rumahmu atau kamarmu ketika engkau kemudian pakai untuk menghadap Tuhan, minta ampun. Tuhan, saya sudah berbuat dosa ini. Tuhan, saya sudah membunuh orang dengan perkataan saya. Tapi saudara harus tahu, setelah itu, setelah engkau berhadapan dengan Tuhan, Tuhan putuskan sesuatu. Dan umumnya putusan Tuhan adalah kita tetap hidup. Tetap hidup. Ada yang menyakiti orang lalu mati? Pernah punya cerita? Mungkin ada 1-2, tapi rata-rata yang menyakiti orang, yang membunuh orang dengan perkataannya gak langsung mati kan? Nah makanya karena gak langsung mati, seringkali kita jadi lupa diri. Keenakan, besok cari orang lain lagi untuk kita sakiti. Kenapa? Gak mati ini. Gitu. Emang saudara mesti nunggu mati baru selesai. Gitu. Justru ketika Tuhan ampuni itu, maka saudara harus tahu hidupmu sudah berubah. Karena engkau harus tinggal selama di dalam kota perlindungan itu. Itu tandanya saudara, orang-orang berdosa termasuk kita-kita ini. Berdosa dengan mulut kita paling banyak sudah. Saudara gak bisa lagi keluar bebas di luar Tuhan. Hidupmu itu memang hanya boleh bergantung pada Tuhan saja. Hidup saudara hanya boleh bergantung pada Tuhan saja. Karena kita ini orang berdosa. Keluar bisa, keluar dari Tuhan bisa. Tapi hidupmu akan lebih berdosa. Hidupmu lebih gelap nanti. Dan mungkin saja engkau mengalami hidup yang lebih menakutkan. Tempat saudara itu di dalam hadirat Tuhan. Tempat saudara di dalam persekutuan dengan Tuhan. Tempat saudara di dalam gereja ini. Kan ini lebih dekat dari rumah saudara, kota-kota perlindungan. Gitu toh. Dan kota perlindungan itu ternyata kenapa hanya cuman berjarak 2000 hasta. Saya balik lagi ke atas. Kan 2000 hasta tuh kembali ke dalam bilangan tadi. Ayat yang keempat ya. Ayat yang kelima. Bilangan 35 ayat yang kelima. Di luar kota itu haruslah kamu mengukur 2000 hasta di sisi timur, 2000 hasta sisi selatan, 2000 hasta sisi barat, dan 2000 hasta di sisi utara. Kenapa harus 2000? Saudara pernah tahu nggak? Di dalam bahasa Alkitab, istilah 2000 hasta itu sama dengan seperjalanan Sabat. Bahasanya. Sabat itu minggu memang, saudara. Tapi jangan dipikir kalau seperjalanan Sabat itu sama dengan jalan 1 minggu. Bukan. Ada istilah Sabat yang memang artinya 7. Gitu ya. 7 hari, mau 7 minggu, mau 7 tahun, pokoknya artinya 7. Tapi ada kata Sabat itu yang cuma digunakan seperti semacam kiasan. Yang menunjukkan bahwa ada jarak antara Tuhan dengan umatnya. Jarak itu disebut seperjalanan Sabat. Atau kalau diukur 2000 hasta. Nah nanti kalau di kitab Yosua saudara nyampe di pasal 3. Ketika tabut Tuhan itu diangkut, saudara, orang Lewi yang mengangkut itu harus ada 12 orang. 6 sini 6 sana pengangkut. Tetapi barisan yang mengikutinya antara yang mengangkat tabut Tuhan dengan barisan paling depan dari orang Israel itu harus ada jarak 2000
hasta. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi ibaratnya gini saudara, kalau ada yang ngusung tabut, nggak boleh langsung mepet di belakangnya. Atau sekarang kan kalau baris berbaris paling panjang, kan gitu toh, lencang kanan gitu. Sehingga jarak antara satu baris dengan baris di depannya itu, nah ini kan cuma 1 sen sama 1 hasta. Maka kalau saudara mau tahu 1 hasta itu ini ukuran 1 hasta, 45 senti paling tidak. Nah ternyata bukan 1 beginian, tapi 2000 beginian. Nah 2000 beginian itu sama dengan 1 kilo tadi. Jadi hadirat Tuhan itu memang tidak bisa saudara kita lihat dengan mata telanjang dekat-dekat. Harus ada jarak. Tapi jarak itu menunjukkan bahwa ada upaya manusia untuk selalu rindu mendekati Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau Allah seolah membuat jarak dengan umatnya, jarak itu bukan untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Tapi jarak itu untuk memicu kerinduan saudara. Saudara pengen dekat dengan Tuhan. Walaupun gak bisa dekat gak apa-apa. Nanti Tuhan yang deketin dirinya ke kita. Cuman itu caranya. Itu makanya 2000 hasta itu selalu dipelihara. Jarak itu antara tabut Tuhan atau simbol hadirat Tuhan dengan persekutuan. Dengan umat Tuhan yang mau bersekutu. Mungkin kita sekarang gak bisa ngukur. Benar gak sih saya sama Awan 2000 hasta? Kemarin saya jelasin. Ayo masih ingat gak ibu-ibu? Jarak kita dengan langit paling pendek berapa? 20 kilo. Itu udah lebih dari 2000 hasta saudara. 20 kilo itu berarti sudah 20 ribuan karena 2000 hasta saja 1 kilo. Jarak kita dengan langit, dengan atmosfer masih lebih panjang dari itu. Kita nggak bisa bilang Tuhan jauh banget, baru di langit. Tetapi jauhnya kita dengan Tuhan, Alkitab berkata, itu bisa dipangkas oleh Tuhan sendiri ketika umatnya datang dengan rindu, tapi karena nggak bisa dekat dengan Tuhan, ya dia yang akan pergi ke kita, mendekati kita. Cuman pertanyaannya sekarang, sebesar apa kerinduan saudara untuk selalu dekat dengan Tuhan? Sebab mulut kita ini kalau enggak dideketin dengan Tuhan, ngomongnya suka ngaco. Betul? Makanya sering-sering dekat dengan Tuhan. Kalau enggak dekat dengan Tuhan, mulutnya ngaco. Ada seorang ibu di Jakarta Selatan dalam satu persekutuan doa. Ini ibu ini bukan perempuan biasa, saudara. Orang bilang itu jet set. Tahu jet set? Orang kaya, orang berduit. Banyak duitnya, saking banyaknya sampai dia lupa nyimpennya di mana aja. Iya betul. Satu kali dia tanya, Pak Pendeta, apa yang mesti saya bikin ya? Sebab setiap kali saya di rumah, pikiran saya itu langsung mikirin setan dulu katanya. Sehingga suami saya lihat kayak setan. Dia bikin salah dikit sama saya, udah saya setan-setanin. Itu dia bilang begitu, saudara. Oh iya? Iya gak tahu kenapa ini pikiran ini. Pokoknya suami saya salah sedikit aja, udah saya setan-setanin. Rasanya di sekeliling saya ini udah banyak setan. Terus saya bilang, sekarang kalau lagi kebaktian perasaanmu gimana? Oh perasaan saya itu damai. Oh ya sudah kalau begitu tiap hari kebaktian aja, saya bilang. Itu saya bilang begitu, saudara. Oh gitu ya. Nanti sekitar 4 bulan, 5 bulan kemudian saya ketemu lagi sama ibu ini. Ya 4 bulanan gitulah, ketemu lagi. Terus saya tanya, gimana? Oh iya, sekarang saya Senin ikut kebaktian di sini, Selasa di sana, Rebo di sana. Oh ya serius? Iya. Dan puji Tuhan Pak Pendeta, setannya udah pergi.
Saya mikir di dalam hati, oh ya mungkin bisa juga harus begitu, sudah. Cuman sekarang, oke lah kalau ibu ini mungkin gak perlu lagi kerja karena duit yang kerja untuk dia. Ya toh, kalau kita, ya kalau gak kerja amsyong deh gitu kan. Ibu ini namanya juga orang kaya, saudara. Nggak usah kerja juga duit pasti udah kerja sendiri. Makanya dia punya waktu banyak. Senin bisa kebaktian di mana, Selasa bisa persekutuan di mana, Rabu. Pokoknya tiap hari dia bersekutuan. Cuman saya mikir, masa iya sih Tuhan sampai begitu ngerepotin kita hanya untuk bersekutu aja. Kita mesti jadi orang kaya dulu. Saudara punya rumah, saudara punya kamar. Jadikanlah itu tempatmu dengan Tuhan aja tuh. Nggak harus repot, Senin saya kebaktian di mana, Selasa di mana. Nyari gereja sekarang susah, saudara. Tahu susahnya kenapa? Karena ganjil genap. Ya, saya mau pergi ke Bedstone aja, saudara. Saya pikir ini tanggalnya tanggal genap. Saya main jalan aja, nggak taunya itu mobil saya ganjil, ini tanggal genap. Aduh sudah, saya pikir dalam lama saya bisa kena ini. Si Bugem bilang ini, waduh ntar bisa kena. Ya sudah kita tunggu aja, kena ya apa boleh buat, nggak kena ya puji Tuhan. Untung nggak kena, saudara. Gitu. Cuman kan nggak bisa besok kita ulangi lagi gitu. Itu namanya niat banget bikin salah. Kenapa? Jadi nyari gereja susah. Susahnya apa? Karena ganjil genap. Ya. Tapi nggak usah lah, saudara. Saudara kan punya tempatmu sendiri, rumahmu sendiri. Tuhan bilang, kalau engkau ingin sesuatu, minta sesuatu, masuklah ke dalam kamar, lalu tutuplah dan kuncilah. Paham kan artinya itu? Cuman baru kita seringkali datang kepada Tuhan itu karena kita sedang merasa minta yang gede-gede tuh. Jadi kalau saya mau minta mobil, minta rumah gedong, baru tuh saya mau mengurung diri di kamar. Saudara lupa dosamu juga gede. Gak harus tunggu bangunan gede saudara datang kepada Tuhan. Gak harus tunggu saudara punya kebutuhan yang gede baru saudara datang kepada Tuhan. Dosa kita juga gede. Jadi karena dosa kita gede berarti kita mesti datang kepada Tuhan. Kalau gak datang kepada Tuhan mulut ngaco. Ini itu mesti dipahami loh saudara. Itu bukan dosa orang zaman sekarang. Bukan dosa orang tangki. Dosanya orang Israel. Bahkan dosanya orang-orang Roma. Yang Paulus tulis, orang-orang Roma itu ternyata rata-rata adalah orang-orang kaya di sana. Karena kota Roma itu kota metropolitan pada waktu itu. Yang tinggal di Roma itu umumnya adalah pejabat-pejabat. Itu kalau sekarang modelnya kayak IKN yang baru mau dibangun. Memang kota-kota yang khusus ditinggali pejabat-pejabat. Yang lain-lain biasanya akan tinggal di luar-luar kota-kota Roma yang kecil-kecil. Itu bukan orang sembarangan. Tapi karena mereka merasa mereka punya kekuasaan, mereka rasa mereka punya kekayaan, mereka bisa ngomong apa saja yang mereka suka. Makanya Paulus bilang, mulutmu itu mengandung bisa. Kayak saudara, hati-hati dengan mulut ini. Mulut ini ada bisanya. Bisa nyusahin orang. Tapi bisa juga memuliakan Tuhan. Nah gitu dong. Saudara mau pilih yang mana? Iya. Dan supaya bisa memuliakan Tuhan, saudara harus cari tempat yang memungkinkan. Ada satu ibu saya kenal juga, saudara, sudah lama sekali. Dia setiap kali di waktu luangnya, karena dia punya kios. Kok ibu bapak, ini sekarang bapak. Punya kios-kios saja yang bisa didorong, dilipat, nanti dia ngetem lagi di sana. Yang kalau masuk di bawahnya itu, saudara ada istirahat itu, ada bantalnya saya lihat. Itu cuman ngelipetin lutut gitu, atau naikin kakinya tuh ke atas. Gitulah cara dia tidur. Karena kan gerobak dorongannya cuma segini gedenya. Kalau kita tidur telentang kan nggak bisa. Jadi mesti ngelipet kaki atau kakinya diselonjorin ke atas. Saya bilang, wah nggak pegel kalau saya begitu. Wah bisa remek gitu. Besoknya udah kaki nggak bisa balik lagi. Tapi hebatnya apa? Saudara, bapak ini
Seringkali kalau di waktu luang, dan itu mungkin waktu-waktu khususnya dia dengan Tuhan, dia pakai kolong itu untuk tempat berdoa juga. Saya bilang, wah keren ini, saya bilang, keren, saya bilang. Nah, satu kali dia ngetem itu, saudara, di depan halaman gereja. Di depan halaman gereja. Ironisnya ketika dia mau beristirahat, ternyata tidak diizinkan oleh petugas gereja. Oleh satpamnya lah begitu. Karena dianggap ini orang luar, nanti ngapa-ngapain. Sakit hati dia, marah, curhat dia. Saya bilang, apa yang kamu buat? Saya masuk kolong saya lagi, Pak. Kolong gerobak saya lagi. Saya berdoa lagi. Saya gak kehilangan tempat walaupun gereja nolak saya. Saya bilang, keren kamu. Saya bilang, keren kamu. Tapi yang bisa begitu berapa orang yang kira-kira di dunia ini? Saudara bisa gak begitu kira-kira? Kita bikin gerobak yuk, coba. Atau pinjam gerobaknya Lilis gitu ya. Di bawah ada kolongnya kan. Saudara mungkin gak punya waktu untuk berdoa. Mau datang ke gereja, ya dikunci gereja. Stefani bawa lagi kuncinya, misalkan begitu. Saudara kehilangan tempat? Enggak, masuk aja ke dalam gerobak. Sudah ada bapak-bapak yang melakukannya. Saya bilang, gimana engkau dengan doa seperti itu? Nyaman Pak, kan yang penting hubungan saya dengan Tuhan. Saya berkali-kali bilang keren, kamu keren, saya bilang. Karena belum tentu orang lain yang punya tempat yang nyaman bisa melakukan seperti itu. Itu masalah hati, Bapak Ibu Saudara. Yang penting Tuhan sudah memberikan kota perlindungan. Dulu memang kota perlindungan itu cukup besar, 1 kilometer persegi. Dan banyak jumlahnya, ada 6 kota perlindungan. Tapi zaman sekarang gak perlu dituntut. Engkau punya tempatmu masing-masing. Mau pakai gereja ini sebagai kota perlindungan, boleh. Kamarmu sendiri, boleh. Kalau perlu pun saudara, sampai ada satu kesaksian seorang anak Tuhan di Korea. Toilet dia jadikan itu tempat doanya. Tuh, bayangin. Toilet. Jangan nanti toilet saudara ngantri di sini. Masih ada tempat yang lebih luas, nggak usah ngantri yang di sana saudara untuk berdoa. Kecuali kalau di sini nggak bisa dipakai, nah lain cerita. Jangan saudara pikir nggak ada waktu dan tidak ada tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Karena kita sadari bahwa hidup kita ini syarat dengan dosa. Mulut kita ini gampang bikin dosa. Dan bahkan sampai hari ini kita pun masih bisa disebut pembunuh-pembunuh. Kalau omongan kita lebih banyak menghakimi orang, saudaralah pembunuhnya. Tapi kalau mulut ini lebih banyak melepaskan pengampunan, lebih banyak memuliakan Tuhan, wah kita disayang Tuhan. Mau seperti itu? Mau belajar? Jadi dekat sama Tuhan. Sebab kalau jauh dari Tuhan mulut bisa ngaco. Oh iya, atau nanti saudara ingat-ingat nih. Kata Pak Gem gitu, kalau jauh dari Tuhan mulut ngaco. Dekat dengan Tuhan mulut makan terus saudara, konsumsi, habis kebaktian makan, doa makan. Ini di Lusuannya kan begitu, habis kebaktian makan, pelwap selesai makan, selesai doa makan. Nah itu, dekat sama Tuhan makan, jauh dari Tuhan ngaco. Ini rumus cuman kita yang punya. Sudah. Kiranya Tuhan tolong kita saudara ya, belajar untuk memberi hidup kepada Tuhan. Dan menjadikan hidupmu sendiri adalah kota perlindungan. Bukan masalah tempat, bukan masalah waktu, bukan masalah gengsi. Ini hanya masalah kerinduan. Ada jarak kita dengan Tuhan. Kita gak bisa lihat Tuhan. Dan orang Israel juga punya jarak 2000 hasta. Tapi jarak itu justru dipertahankan supaya umat Tuhan itu makin besar kerinduannya, makin menyala kerinduannya. Nanti Tuhan sendiri akan datangi kita. Percaya? Engkau berdoa, pelan-pelan Tuhan yang datangi saudara. Kita akan menyembah Tuhan, mari kita berdiri. Kita nyanyi satu pujian yang berkata,
Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga pasti akan menyembuhkan saudara, luka-luka saudara. Tidak usah lagi ingat apa yang orang lain bilang kepada saudara. Dan jangan balas itu. Ingat, kita ini sudah berdosa banyak sebagai pembunuh. Maka sekarang buatlah mulut kita ini memuliakan Tuhan saja. Nanti Tuhan yang akan melakukannya. Apa yang mungkin mengganggu pikiran kita, yang ingin kita balas, biar Tuhan saja yang melakukannya. Bukan kita. Urusan kita hanya memuliakan Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan melatih orang Israel untuk memberikan pengampunan. Sebab kalau keinginan manusia dituruti, saudara, tidak akan pernah selesai. Orang lain akan membalas perbuatan kita. Nanti orang lain lagi akan membalasnya lagi. Dan terus susul menyusul. Dendam tidak akan pernah selesai. Selesai hanya dengan satu cara. Kalau kita belajar mengampuni orang lain. Cuman itu. Tapi kalau orang lain kemudian tidak menghiraukannya, itu urusan dia dengan Tuhan tentunya. Tapi belajarlah dari mulut kita untuk tidak mengucapkan kata-kata yang membalas sakit hati. Pakailah waktu saudara untuk mendatangi Tuhan di dalam kota perlindungannya. Gak perlu rumah yang besar, cukup ruang kamarmu. Engkau tidak punya ruangan yang nyaman, engkau bisa pakai gereja ini. Ini rumah Tuhan, tempat engkau bersekutu dengan Tuhan. Engkau bisa menggunakannya. Buatlah hidup saudara betul-betul terjaga oleh Tuhan siang dan malam. Sebab sedikit saja kita jauh dari Tuhan, pikiran kita ngaco, perkataan kita ngaco, hidup kita bisa ngaco. Itu sebabnya Tuhan ingin tiap-tiap hari Dia ada untuk saudara. Perkataannya jangan takut diucapkan tiap-tiap hari untuk orang percaya. Supaya hidupmu terpelihara. Dan Allah jamin itu. Hidupmu terpelihara. Nyanyikan lagu ini dari awal. Kau Tuhan selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku.
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan hatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Haleluya. Haleluya. Saudara yang mungkin sedang mengalami sakit hati karena omongan orang lain. Saudara dibuat susah oleh orang lain karena perkataan. Saudara taruh tangan satu di dada, satu tangan saudara naikkan kepada Tuhan. Jangan sampai itu menjadi dosa di dalam hatimu yang membuat engkau tidak bebas. Berkatalah, Tuhan, bebaskan saya dari sakit hati, bebaskan saya dari pahit hati. Dan saya ingin melepaskan berkat untuk orang-orang yang menyakiti saya. Saya tidak ingin jadi pembunuh. Saya bukan pembunuh. Saya ingin memberkati orang dengan perkataan saya. Katakan itu dalam doa saudara. Engkau yang mengalami banyak masalah di dalam hidupmu. Mungkin banyak orang yang melukai engkau, yang menyudutkan engkau, yang memperlemah engkau. Orang lain berkata seolah engkau tidak akan bisa maju. Engkau seperti dihukum dengan perkataan orang lain. Taruh satu tangan di dada saudara. Satu tangan saudara angkat kepada Tuhan. Berdoa lagi. Tuhan, kami ini adalah milik-Mu. Hidup dan mati hanya di tangan Tuhan. Bukan di tangan perkataan-perkataan orang. Talenta-talenta di tangan Tuhan. Kesanggupan dari Tuhan. Kehidupan dari Tuhan. Berkat juga dari Tuhan. Kami tidak ingin pusing orang lain mungkin mengecilkan kami. Orang lain mungkin memandang kami sebelah mata. Kami tidak ingin lagi dibuat takut, dibuat tertekan. Kami milik Tuhan. Hidup kami dijamin oleh Tuhan. Kami bisa karena Tuhan. Kami bangkit karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau dengar doa umat-Mu Tuhan. Kalau ada yang menakutkan pikiran kami, takut gagal, takut hancur, Tuhan angkat, Tuhan ganti dengan semangat, Tuhan ganti dengan harapan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Maka apa yang kami kerjakan dengan penuh semangat, dengan penuh ulet dan juga penuh iman, pasti akan jadi. Pasti akan jadi. Orang lain mungkin boleh mengecilkan kami, tapi Tuhanlah yang membuat kami besar. Tuhan yang membuat kami besar. Karena Engkau adalah Allah yang besar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan. Mereka yang membutuhkan Engkau untuk bangkit kembali, untuk menyemangati hidup mereka. Buatlah mereka selalu rindu mencari Engkau di kota-kota perlindungan. Dan kota-kota perlindungan itu adalah tempat di mana kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami bisa memilikinya, kami bisa menyediakannya, karena kami punya kerinduan. Terima kasih banyak Tuhan, berkati umat-Mu. Berkati ya Tuhan pekerjaan mereka. Lindungi mereka, 24 jam sehari Tuhan lindungi mereka. Di rumah, di luar rumah, pagari mereka. Hindarkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Berkatilah hidup mereka, sehat-sehatkan selalu. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Penuhilah mereka rezeki mereka sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Berkati seisi rumah, berkati anak-anak, berkati kerabat keluarga. Siapapun tinggal di rumah kami Tuhan berkati. Tuhan berkati. Karena kami bisa menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit. Hiburkan yang susah. Kuatkan yang lemah. Di dalam nama Yesus Tuhan kerjakan itu sesuai dengan iman kami. Karena memang hanya iman yang kami punya. Tuhan punya kuasa. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah persembahan-persembahan umat-Mu. Berkatilah korban-korban mereka. Berkatilah ya Tuhan persepuluhan mereka. Cinta kasih mereka dalam bentuk apapun Tuhan berkati. Dan kalau kami pulang sebentar Tuhan sertai kami di jalan. Jauh maupun dekat. Berkendaraan untuk berjalan kaki. Tuhan jagai sehingga kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan buah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, kegungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,